Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi dalam pembahasan metode penelitian. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kerangka teori. Nah, ini adalah biasanya pada penelitian kuantitatif. Nah, pada umumnya sistematikanya adalah seperti ini, bab 2, ya kajian literatur sudah kita diskusikan sebelumnya, ada penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Ya, kemudian saat ini adalah kerangka teori. Yang di sebelah kiri pada layar ini merupakan sistematika yang lazim pada penelitian kualitatif. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang sebelah kanan, yaitu sistematika pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, ini yang dicentang, iya, ini adalah kerangka teori. Nah, teman-teman pembelajar, ini adalah alur berpikir dari penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada kuantitatif, dari perumusan masalah, kita membuat suatu kerangka teori yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Kemudian, dari kerangka teori tersebut, kita mengoperasionalkan variabel. Bagaimana mengoperasikan variabel dengan menggunakan kisi-kisi variabel. Kemudian setelah itu kita membuat instrumen penelitian seperti kuesioner. Jadi sebuah kuesioner penelitian yang baik itu berasal dari operasional variabel yang bagus yang tentunya berdasarkan kerangka teori. Ya, jadi teman-teman seperti kita ketahui bahwa penelitian dengan pendekatan kuantitatif itu menguji teori atau penelitian dengan paradigma positivisme yang dimana kita akan menguji sebuah teori. Ya, jadi sekali lagi perumusan masalah, lalu kita menyambung ke kerangka teori, dari kerangka teori kita operasionalkan menjadi kisi-kisi variabel, kemudian kita dapat membuat instrumen penelitian kita, misalnya kuesioner. Ya, nah, teman-teman semua, kerangka teori sendiri merupakan uraian pemikiran dari penelitian yang disintesiskan. Sekali lagi, disintesiskan dari apa, teman-teman? Dari penelaahan kita terhadap pustaka. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penelitian terdahulu dari artikel jurnal, proceeding, dan berbagai sumber referensi lain, kita sintesiskan, kita kerucutkan menjadi sebuah kerangka teori. Nah, kerangka teori ini isinya berupa teori, seperti namanya kerangka teori, konsep-konsep yang akan kita jadikan dasar dalam penelitian kuantitatif. Ya, nah teman-teman pembelajar, kemudian setelah kita membuat kerangka teori tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Tadi di awal, setelah perumusan masalah, kita membuat kerangka teori. Ya, kerangka teori berisi variabel yang kita jelaskan secara mendalam, tentunya harus sesuai, harus relevan dengan masalah penelitian yang kita tentukan di awal. Sehingga kerangka teori ini tadi bisa menjadi dasar, bisa menjadi landasan dalam menjawab permasalahan penelitian. Nah, kemudian ini dinyatakan, kerangka teori itu dinyatakan dalam tampilan diagram atau bagan yang menghubungkan, yang mengaitkan antar variabel penelitian. Ya, ini contohnya ya, ini contohnya sekilas, ini ada variabel, tapi sebelum itu kita mempelajari dulu apa itu variabel. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita diskusikan sebelumnya tentang komponen keilmuan. Dari fenomena kita mengkerucut ke konsep. Ya, jadi fenomena masih ingat ya teman-teman, semua peristiwa yang ditangkap oleh panca indera manusia, tapi dapat diterangkan, dijelaskan secara ilmiah. Kemudian abstraksi dari fenomena tersebut disusun dengan ide-ide simbol-simbol yang lazim dengan bahasa sehari-hari. Sekali lagi, yang diambil dari bahasa sehari-hari yang lazim itulah yang disebut variabel. Jadi variabel ini konseptualnya dari komponen ilmu. Kemudian nanti ada proposisi, fakta, dan teori. Ya, nah variabel sendiri sekali lagi
abstraksi dari fenomena. Fenomena tadi itu semua yang kita tangkap dengan panca indera, kita susun berdasarkan ide atau simbol-simbol atau mengeneralisir dengan nama yang diambil dari bahasa yang lazim atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Itu pengertian variabel. Jadi dari fenomena kita buat satu generalisir simbol-simbol yang mencerminkan tentang permasalahan tadi, tentang fenomena, tapi kita pakai bahasa sehari-hari. Nah, macam variabel sendiri ada variabel terikat atau tergantung atau independen. Mohon maaf, dependent. Jadi sekali lagi variabel tergantung, terikat, dependent. Nah, kalau variabel bebas lawannya. Tadi dependent, ini independent atau bebas. Ya, ini yang akan mempengaruhi variabel terikat. Jadi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kemudian ada istilah moderator dan variabel antara. Nah, nanti pada tingkat lanjut kita bisa mempelajari ada namanya variabel laten dan manifest, ini untuk keterkaitan yang lebih kompleks, dan variabel endogen serta pasangannya eksogen. Nah, ini contohnya hubungan antar variabel bebas yang sebelah ini ya, teman-teman. Variabel bebasnya misalnya X1, X2, X3, kinerja karyawan, kinerja distribusi, kinerja persediaan. Ini adalah contoh dalam manajemen logistik. Apakah variabel bebas ini, yaitu atau sebutannya juga independent variable, akan mempengaruhi variabel terikat atau kinerja logistik. Nah, ini contoh yang lain pada bidang keuangan bisnis, jadi ini bisa lebih banyak lagi. Dari mana kita tahu? Dari teori tadi, kerangka teori itu ada hasil sintesis. Jadi kenapa bisa seperti ini? Kenapa X1, X2, X3 mempengaruhi Y? Ini adanya sintesis, kita baca dari teori dan penelitian terdahulu kita sintesiskan. Kita simpulkan, kita kerucutkan menjadi seperti ini kerangkanya. Ya, kemudian ada lagi yang disebut dengan moderator. Nah, moderator ini contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi, pengurangan hari kerja itu mempengaruhi produktivitas kerja. Ini variabel terikatnya produktivitas kerja. Nah, usia tenaga kerja ini moderator yang bisa menguatkan atau melemahkan pengaruh ini. Apakah pengurangan hari kerja itu dikuatkan dengan usia tenaga kerja sehingga menjadi produktivitas atau melemahkan atau sebaliknya. Iya, kalau antara ini mestinya kinerja distribusi melewati dulu penerapan teknologi, kemudian mempengaruhi kinerja logistik. Ya, jadi ini merupakan variabel antara kinerja distribusi dengan kinerja logistik. Apakah dengan kinerja distribusi ia akan mempengaruhi penerapan teknologi secara tidak langsung mempengaruhi kinerja logistik. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke definisi operasional variabel. Setelah kita membuat kerangka teori yang berupa sintesis teori atau kita membentuk variabel-variabel, keterkaitan antar variabel, kita sekarang mengoperasikan. Operasikan itu kita menentukan bagaimana cara mengukurnya variabel gitu. Jadi sebenarnya mengoperasionalisasi itu mengukur gimana caranya supaya variabel tadi, misalnya tadi saya kembali lagi ya. Misalnya tadi bagaimana kita mengukur kinerja distribusi, bagaimana kita mengukur penerapan teknologi, dan bagaimana kita mengukur kinerja logistik. Nah, ini kita perlu jabarkan dalam kisi-kisi variabel. Jadi operasional variabel ini membuat variabel yang sudah kita tentukan tadi menjadi bisa terukur. Nah, ini contoh yang umum, misalnya kita mau meneliti tentang struktur organisasi, ya dari sintesis teori, ya kita dapat menentukan atau dapat mengukur ya dengan penerapkan sentralisasi, ditunjukkan dengan skor rendah dan skor tinggi. Ini contoh yang paling mudah ya dari yang tadi, sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja di perusahaan X. Nah, kita dapatkan dari teori, menurut Terry motivasi adalah keinginan yang terdapat pada individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan. Nah, dari definisi menurut Terry ini kemudian kita membuat satu operasionalisasi dengan menghubungkan ke teori Maslow, yaitu tentang hierarki kebutuhan yang terdiri atas 5 tingkat, dari fisiologis, keamanan, rasa aman, kebutuhan sosial, harga diri, dan
aktualisasi diri. Nah, ini yang disebut, yang 5 ini disebut 5 tingkat kebutuhan ini kita masukkan namanya dimensi. Nah, kemudian kita butuh indikator. Ya, indikator ini untuk mengukur tadi kita butuh indikator. Nah, seperti ini. Motivasi, ini tadi variabelnya kita hubungkan dengan teori Maslow. Ada 5 dimensi tadi dari teori Maslow. Nah, indikatornya dari mana? Dari dimensi ini. Kita lihat, oh hubungannya adalah pemenuhan pangan, kebutuhan fisiologis ya teman-teman, pemenuhan sandang, tempat tinggal, kesehatan, rekreasi, dan pendidikan keluarga. Nah, kita jabarkan indikator ini ke dalam instrumen 1-5. Nah, teman-teman, di dalam penelitian kuantitatif kita memang menguji teori, namun sifatnya objektif. Nah, namun sebagai peneliti kita bisa berpendapat tentunya tadi berdasarkan teori adalah pada level indikator. Tapi pada level variabel dimensi ini murni dari teori, kemudian di indikator kita boleh memasukkan pendapat kita tentunya tetap berdasarkan teori yang digunakan. Nah, ini adalah contohnya, kita jabarkan dengan skala pengukuran ya, jadi sebuah kuesioner, ini contoh yang lain. Ya, teman-teman, begitu yang dapat disampaikan tentang kerangka teori. Kita dapat diskusi pada forum-forum diskusi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.